Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nurfahira Armiati dengan NIM A321230049 kelas B dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Baik, di sini saya akan meresum hasil pembelajaran pada hari ini. Adapun materi yang pertama, model penyelenggaraan peradilan pidana. Peradilan pidana merupakan sistem atau mekanisme penegakan hukum pidana yang melibatkan berbagai lembaga mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, hingga lembaga pemasyarakatan untuk menegakkan melindungi masyarakat. Adapun tujuan penyelenggaraan pidana. Yang pertama, menegakkan hukum dan keadilan. Yang kedua, melindungi hak asasi manusia baik pelaku maupun korban. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Yang keempat, mencegah kejahatan. Yang kelima, mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat. Adapun juga unsur dan lembaga dalam sistem peradilan pidana. Yang pertama, ada kepolisian. Yang kedua, kejaksaan. Yang ketiga, pengadilan. Yang keempat, lembaga pemasyarakatan atau lapas. Yang kelima, advokat atau penasihat hukum. Prinsip-prinsip penyelenggaraan peradilan pidana. Yang pertama, legalitas, tidak ada perbuatan pidana tanpa dasar hukum. Yang kedua, setiap orang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan berkekuatan hukum tetap. Ketiga, semua orang sama di hadapan hukum. Keempat, keterbukaan dan akuntabilitas proses peradilan dilakukan secara transparan. Yang terakhir, keadilan dan kemanusiaan, menghormati hak asasi manusia dalam setiap tahap proses. Tantangan penyelenggaraan peradilan pidana di Indonesia. Yang pertama, penegakan hukum yang belum konsisten dan bebas intervensi. Yang kedua, over kapasitas lembaga pemasyarakatan. Ketiga, kurangnya penerapan keadilan restoratif dalam kasus ringan. Yang keempat, ketimpangan akses keadilan bagi masyarakat miskin. Yang terakhir, masih lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum. Adapun juga materi yang kedua yang dijelaskan tadi, pemeriksaan penyelidikan dan penyidikan. Pemeriksaan dalam konteks hukum pidana adalah serangkaian tindakan untuk memperoleh keterangan dalam konteks hukum pidana. Ini berarti meminta keterangan dari saksi, ahli, atau pihak terkait. Lainnya dasar hukum KUHP pasal 1. Peran pemeriksaan dalam tahapan penyelidikan. Yang pertama, dilakukan oleh penyidikan. Yang kedua, mengumpulkan informasi awal. Yang ketiga, memperjelas peristiwa dugaan tindak pidana. Peran pemeriksaan dalam tahap penyidikan. Dilakukan oleh penyidikan, memperoleh keterangan rinci dan tersangka atau sanksi atau juga ahli. Yang ketiga, melengkapi berkas perkara dan memperkuat bukti. Adapun juga penyelidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diguna sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Adapun juga tujuan utama dari penyidikan. Menentukan apakah suatu peristiwa benar-benar tindak pidana, menentukan cukup alasan untuk melanjutkan ke tahap penyelidikan, mengumpulkan informasi awal untuk memperjelas dugaan tindak, dan ada juga tahapan pelaksanaan penyelidikan. Yang pertama, permulaan proses penyelidikan. Yang kedua, pencarian dan penemuan peristiwa. Yang ketiga, penentuan kelanjutan kasus. Adapun pengertian penyidikan, serangkaian tindak pidana untuk mencari dan mengumpulkan bukti, membuat terang pidana, dan menemukan tersangka.
Adapun tujuan utamanya juga. Yang pertama, mengumpulkan bukti. Yang kedua, membuat terang tindak pidana. Yang ketiga, menemukan tersangka. Yang keempat, melengkapi berkas perkara untuk penuntutan. Tahapan pelaksanaan penyidikan: peningkatan status, pengumpulan bukti, penetapan tersangka, penyelesaian berkas, dan penyerahan berkas. Model penyelenggaraan peradilan pidana. Yang pertama, ada meneliti peristiwa tindak pidana, identifikasi terhadap pelaku, dan pelaku ditangkap, pemeriksaan pelaku, sanksi dilakukan secara terpisah, pemeriksaan pelaku di tempat terasing, komunikasi dengan pihak lain, dan keluarga tidak diizinkan. Perbuatan yang dituduhkan terhadap pelaku tidak diberitahukan. Tujuan pemeriksaan hanyalah pengakuan melalui cara penyiksaan. Hasil pemeriksaan diserahkan pada pengadilan. Hakim hanya memeriksa berdasarkan berkas hasil pemeriksaan penyidik tanpa pengembangan lebih lanjut. Sekian hasil resume pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.